Hadirin wal hadirat jamaah yang Allah muliakan. Ayat berikutnya adalah di surat As-Saffat ayat 107. Ini kisah kedua. Kisah yang pertama adalah kisah putra Nabiullah Adam. Kisah yang kedua adalah kisah Nabi Ibrahim dengan putranya Nabi Ismail alaihi wassalam. Wa fadainahu bidzibhin azim. Disebutkan dengan kata al-zabh. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Anas ibn Malik, wa ra'aituhu zabahaha biyadihi, dan aku menyaksikan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyembelih dengan tangan mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika mampu menyembelih sendiri, itulah yang dicontohkan oleh Rasul. Jika tidak mampu, tentu kita mewakilkan penyembelihannya kepada yang ahli. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Allah mewajibkan kita berperilaku ihsan, bersikap ihsan dalam segala sesuatu. Yang dicontohkan di dalam hadis itu, apabila kamu menyembelih, fa idza zabahtum fa ahsinu az-zibhah, maka baikilah penyembelihannya. Alat menyembelihnya harus yang paling tajam. Kemudian hewannya juga diperlakukan dengan baik. Catatan Imam Nawawi dalam hadis Muslim ini, bagaimana seseorang yang berkurban itu hewannya betul-betul diperlakukan dengan ihsan dari mulai awal hingga prosesi penyembelihan. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kepada Fatimah radhiyallahu anha, karena tidak mungkin ia menyembelih sendiri. Ishhadi, Fatimah, saksikan. Ya, lihatlah kurban yang akan disembelih oleh yang engkau wakilkan. Disinilah juga menunjukkan bahwa ibadah kurban adalah ibadah syiar. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, dan sungguh unta-unta itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syiar. Surat Al-Hajj 36. Tentu bukan unta yang digunakan untuk yang lain. Tapi para ulama tafsir memahami ayat ini berbicara tentang ibadah kurban. Karena ayat berikutnya juga bicara tentang ibadah kurban. Kurban ibadah syiariyah. Allah ambil hewan yang terbaik. Hewan yang berkualitas sebagai percontohan. Isyarat ayat ini menunjukkan kita berusaha untuk mencari yang terbaik. Inilah contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Ahmad juga. Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam dzabaha kabsyaini amlahaini akhrainaini. Dua domba yang paling mulus, yang paling bagus, yang tanduknya dua. Ini menunjukkan yang terbaik itulah yang akan menjadikan nilai dari ibadah kurban seseorang juga lebih tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali kepada kisah Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Salah satu dari ujian Allah kepada Nabi Ibrahim, yang itu tentu berat, adalah beliau bermimpi untuk menyembelih putranya Ismail. Mimpinya Nabi Ibrahim benar, karena beliau seorang nabi. Mimpi kita wallahu a'lam. Mimpinya berkemungkinan tiga. Ada bunga-bunga tidur, ya, karena siang hari ya mengingat sesuatu, dan muncul di malam hari waktu tidur. Ya, ada isyarat dari Allah untuk kita melakukan kebaikan, memperbaiki diri, lebih soleh lagi dan lain sebagainya. Namun ada juga mimpi horor, yaitu mimpi yang menakutkan, yang itu datangnya dari setan. Nah, Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan bidzibhin azim. Allah mengganti tadi ujian kurban yang awalnya adalah putranya melalui mimpi, Allah ganti dengan domba yang paling bagus. Dzibhin azim, domba yang paling besar. Ini mengisyaratkan betapa Allah mencontohkan, Allah menuntun kita bahwa ketika Ibrahim akan menyembelih putranya, Allah ganti
Ismail yang mulia dengan domba yang paling bagus. Kata beliau, setara dengan nilai Ismail. Ismail, manusia mulia, Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, putra yang sangat soleh, putra yang sangat penyabar. Maka tidak mungkin Allah ganti manusia mulia ini melainkan dengan domba yang besar. Ya, siapapun yang berkorban, itulah cermin dari dirinya. Ingin kemudian ia dinaikkan derajat takwanya lebih tinggi di sisi Allah, maka yang ia korbankan dia pilih yang paling bagus, tetapi tentu sesuai dengan kemampuan masing-masing, berusaha dengan sekuat mungkin untuk bisa menunaikan ibadah agung ini. Inilah yang akan meningkatkan derajat takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.